Plus min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartam, nomor induk pegawai 1972 04 2009 2006 04 1007, unit kerja SMA Negeri 1 Sliek. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan konflik, kekerasan, dan perdamaian. Materi di semester genap kelas 11 IPS. Tujuan materi ini adalah mendeskripsikan pengaruh diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. 2. Mendeskripsikan konflik, kekerasan, dan perdamaian. 3. Mengidentifikasikan pemetaan konflik. Hal yang berkaitan dengan konflik dan kekerasan adalah konsep primordialisme. Primordialisme merupakan pandangan atau paham yang menunjukkan sikap berpegang teguh pada hal-hal yang sejak semula melekat pada diri individu seperti suku bangsa, ras, dan agama. Konsep yang berkaitan dengan konflik juga yaitu etnosentrisme, di mana etnosentrisme adalah suatu sikap menilai kebudayaan masyarakat lain dengan menggunakan ukuran-ukuran yang berlaku di masyarakatnya. Yang tidak terlupakan pula berkenaan dengan konflik adalah politik aliran atau sektarian. Pengaruh lain dari kemajemukan masyarakat adalah terjadinya politik sektarian atau politik aliran. Politik aliran merupakan keadaan ketika sebuah kelompok atau organisasi tertentu dikelilingi oleh sejumlah organisasi massa, baik formal maupun informal. Itulah hal-hal yang sangat berpengaruh terhadap keberadaan konflik, kekerasan, dan perdamaian. Konflik didefinisikan sebagai percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Sedangkan kekerasan didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau kerusakan barang milik orang lain. Konflik punya keterkaitan dengan nilai-nilai primordialisme dan etnosentrisme, karena dari situlah seseorang akan lebih mudah untuk menciptakan hal-hal yang tidak diinginkan di masyarakat yang memiliki berbagai macam kriteria individu. Maka di situ akan saling berhadapan dengan sebuah perbedaan. Perbedaan individu dengan membawa konsep primordialisme tertentu di hadapan orang lain sangat dimungkinkan akan menghadirkan sebuah pertentangan. Baik itu pertentangan yang berkenaan dengan suku, berkenaan dengan ras, berkenaan dengan agama.
Yang kedua, hal yang berkaitan juga dengan konflik, ya, paham etnosentrisme. Ketika individu menilai budaya lain, menilai orang lain berdasarkan kriteria ukurannya sendiri, maka sangat dimungkinkan sekali menilai orang lain itu lebih rendah dibandingkan dengan kelompoknya sendiri. Hal-hal itulah yang akan menciptakan sebuah perbedaan dan bermuara pada sebuah konflik, baik konflik secara fisik maupun non fisik. Selain konflik juga akan berkaitan dengan konsep kekerasan. Kekerasan didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Selain itu juga punya teori-teori tentang kekerasan. Yang pertama, teori faktor individual, di mana beberapa ahli berpendapat bahwa setiap perilaku kelompok termasuk perilaku kekerasan selalu berawal dari perilaku individu. Karena di masyarakat terdiri dari berbagai macam individu, maka konflik yang ada di masyarakat berawal dari individu. Ketika individu itu bisa menetralisir perbedaan, sangat dimungkinkan bahwa di masyarakat juga konflik bisa diminimalisir. Yang kedua, teori kekerasan atau konflik, yaitu teori faktor kelompok, di mana identitas kelompok inilah yang cenderung dibawa ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain. Benturan antar identitas kelompok yang berbeda sering menjadi penyebab kekerasan. Karena kelompok itu juga ada pada masyarakat secara umum, maka tidak bisa terpisahkan dari masyarakat yang sesungguhnya. Ketika satu kelompok menciptakan pertentangan, maka pertentangan itu akan berdampak pada masyarakat secara umum. Itu berkenaan dengan konflik dan kekerasan serta teori-teorinya. Kembali kepada konflik, bahwa konflik keseharian kita dapat temui pada lingkungan di sekitar kita, seperti kehidupan di rumah tangga. Kita tidak bisa menutup mata hal-hal itu juga bisa terjadi di lingkungan keluarga kita, lingkungan tempat tinggal kita. Sering mendengar, melihat konflik yang terjadi pada kehidupan rumah tangga antara anggota-anggota keluarga, baik suami, istri, anak terhadap orang tua terhadap anak, dan lain sebagainya. Inilah contoh-contoh yang terjadi pada kehidupan sosial kemasyarakatan. Kiranya cukup video yang saya buat, mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai laporan tugas formal kelembagaan di SMA Negeri 1 Sliep. Semoga bermanfaat.